sedikit memotong yang peristiwa Nabi Muhammad ketika muncul, yang meyakini dulu kan pendeta yang benar-benar paham tentang ajarannya, bukan awamnya orang pada masa itu gitu ya. Waraqah gitu, bin Naufal ya. Waraqah kan? Itu kan sampai detil-detil penandaannya kan tahu ya, Bu ya. Berarti gitu ya. Oke. Berarti ini indikator bahwa memang Nabi Harun itu secara strata masa periodenya beliau itu seperti umat Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik pemirsa Nasabi, jumpa lagi dengan kami berdua dalam program yang sama. Baik, marilah kita buka terlebih dahulu acara program Nasabi kali ini agar menambahkan keberkahan sebagaimana biasanya kita sudah ya, kita bertawassul dulu kepada Rasulullah SAW. Karena pertanyaan-pertanyaan hari ini akan berkaitan erat dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Ada 3 pertanyaan, semoga waktunya cukup ya. Baik, sama-sama terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan tawasul kita berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW bisa memberikan pemahaman makrifat yang betul-betul atas pertanyaan-pertanyaan pada sesi kali ini. Karena seperti dijelaskan di awal, jadi pertanyaan kali ini akan berkaitan erat dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan pertama ini datang dari salah satu jamaah ribat. Ini berkaitan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat ke-20. Yang bunyinya, ini biar agak beda, sekarang pakai irama dulu bacanya, Bu ya. Silakan ya, jawab sekalian. Jawab aja, Bu ya, jangan dijawab-jawab. Tapi enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Nah, baiklah pemirsa Nasabi sekalian, ini adalah ayat pertama yang dibacakan oleh host dengan bernada sepanjang program Nasabi. Nah, jadi pertanyaan ini, Bu ya, itu datang dari salah satu jamaah ribat yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih mungkin berkaitan dengan ini, di mana ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang telah kami beri Alkitab, artinya orang-orang dari umat terdahulu nih, Bu ya, itu sudah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri, Bu ya. Berarti pengenalannya itu betul-betul dalam gitu, Bu ya. Iya. Nah, ini penjelasannya tuh bagaimana, Bu ya? Gitu dong pertanyaannya. Iya, Bu ya. Pembukaannya panjang banget. Antum habis wisuda di mana, Faiz? Ya. Itu toganya belum dikirim, masih di tengah toganya, tali toganya. Iya, belum sempat digeser, Bu ya. Belum selesai acaranya. Belum wisuda ini. Makanya sananya bukan jadi narasumber. Masya Allah. Pertanyaan dari jemaah ribat. Betul, Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Antum sehat ya, Ustaz Faiz ya? Alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah. Kru gimana? Excellent. Mukanya menyakan nggak tuh? Aman? Aman nggak? Aman. Tadi surah apa tadi, Faiz? Surah 6, Bu ya. Surah 6 tuh surah Al-An'am. Betul, Bu ya. Oh, tepat sekali. 6 Al-An'am. Mirip ya? Cocok, Bu ya. Tapi kalau 6 kayaknya nggak cocok. Ya, surah 6. Surah Al-An'am, surat Al-An'am. Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir. Baik. Ini sebetulnya Bu Aldom yang pantas jawab karena beliau ahli tafsir. Kita panggil. S1 tafsir, S2 tafsir, S3 tafsir. Terus kita cross wilayah berarti ini ya. Ngambil tugas beliau berarti. Tadi Faiz menyampaikan bahwa memang Ahlul Kitab sebelum Nabi Muhammad SAW itu memang di kitab-kitab suci mereka sudah ada pengkhabaran tentang munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad.
Ya dengan bahasa-bahasa, mungkin dengan bahasa Ibrani, kah, dengan bahasa Suryani atau apapun lah kitab suci mereka itu. Dan memang itu sudah menjadi sebuah kejujuran bagi sebagian pemuka-pemuka agama lain itu yang mengatakan bahwa memang pernah ada kok di kitab suci mereka itu penyebutan Nabi Muhammad SAW mungkin dengan panggilan Ahmad. Bahkan di Al-Quran pun lagi-lagi disebutkan lagi kan Ahmad itu. Sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu yang kata Nabi Isa itu. Kata Nabi Isa kepada pengikutnya. Kemudian lalu Al-Quran ada firman seperti yang tadi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka kenal Alkitab itu sebagaimana mereka kenal pada anak-anak mereka. Dalam ilmu balaghah itu seperti ini kalimat tasbih. Tasbih itu memberikan perumpamaan, penyerupaan. Mereka mengenal Alkitab sebagaimana mereka mengenal anak. Ada nggak orang tua yang nggak kenal anaknya? Sulit kayaknya ya. Kenal, masa nggak kenal sama anaknya? Coba misalnya anak-anak dijejerin nih banyak-banyak nih. Ada Faiz yang punya biasanya putri yang namanya. terpisah dari kecil biasanya nggak kenal. Iya, itu kemungkinan jarang ya. Terpisah dari kecil, tiba-tiba anaknya dicolong orang di rumah sakit kan. Tahu-taunya udah gede gitu. Susah. Ya. Akhirnya tes DNA gitu kan. Betul. Nah, tes DNA yang sahih ya gitu tuh. Saya tes DNA sampai jauh-jauh banget itu. Nah, misalnya Hilya dijejer dengan 1.100 balita. Anak antum, anak aneh misalnya. Kita bisa deteksi, oh anak saya yang ini. Tanpa harus tes darah. Saking jelasnya mana anak kita, segitulah jelasnya mereka itu mengenal Alkitab. Bahkan mengenal pengenalan Nabi Muhammad di dalam, ini apa bunyi-bunyi mulu ya? Apa namanya? Pengen kenalan kali Bu Iba? Kenalan dia, belum mati dia. Kita butuh ketenangan ya, Trudo ya. Iya. Terganggu kita oleh suara handphone. Sampai mana tadi, Pak? Pengenalan Bu ya, kenal bayi. Mengenal bayi. Orang tua kenal dengan bayi. Saking kenalnya, begitulah gambarannya orang-orang masa silam sebelum Nabi Muhammad SAW itu dimunculkan. Mereka kenal sosok Nabi Muhammad, bahkan dikabarkan dalam kitab suci, dan mereka meyakini kebenaran kitab suci mereka. Tapi apa yang menghalangi mereka kok masih ingkar gitu kan? Nah, itu kayaknya poinnya itu mungkin. Poinnya di itu ya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saking jelasnya mereka mengenal anak, begitu juga lah mereka mengenal kitab itu, termasuk isinya tentunya. Tentunya nggak masuk di sini adalah orang-orang awamnya, bukan. Tentu yang jadi fokus itu tentunya alimnya mereka, ulamanya kaum ahli kitab itulah. Kemudian di belakangnya apa? Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Siapa orang mereka yang merugi adalah mereka yang tidak yakin kepada itu. Ya. Masalahnya di mana? Mungkin tafsir syari'nya. Jadi begini. Apa kira-kira faedahnya kisah-kisah ahlul kitab ditampilkan di Al-Quran? Pada umat terdahulu kan? Iya. Termasuk juga apa faedahnya kisah-kisah orang kafir dimasukkan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan untuk orang beriman nih. Nah, itu yang disebut dengan untuk ibrah. Pelajaran. Nah, jadi di situ kita membaca bagaimana karakter ahlul kitab, kenapa mereka susah beriman kepada sesuatu yang sudah jelas di hadapan mereka. Kira-kira apa yang membuat kita sulit menerima kebenaran? Di hadis disebutkan al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran yang sudah jelas-jelas. Meskipun terang benderang Bu ya. Sudah terang benderang masih ditolak. Nah, itulah kibir, kesombongan, keangkuhan. Keangkuhan ini banyak. Keangkuhan ananiyah, keangkuhan kesukuan, keangkuhan ilmu. Nah, kalau saya membaca dari ahlul kitab itu keangkuhan ilmu, iya. Keangkuhan sukuisme bisa jadi. Mereka merasa umat terpilih, Bani Israel, yang selama ini turun-temurun nabi-nabi ke mereka semua. Ya, jadi mereka tuh nggak membaca ya. Kenapa mereka memahami nabi-nabi dari kalangan kami, mereka merasa mulia di situ. Padahal kebalikannya bukan begitu. Nabi-nabi kenapa diutus ke kalian segitu banyaknya? Karena kalian tuh bandel-bandel gitu. Sini kan begitu. Mafhumnya harusnya kayak gitu Bu ya. Pahamnya harus begitu semestinya. Cuma karena mereka terlena dengan banyaknya nabi. Nah, itu bisa terjadi di sosial masyarakat kita. Ini kampung kita ini produksi para ulama loh. Jadi nggak mau dengar ulama lain.
Itu sukuisme Iya, benar. itu ada loh, guys. Padahal karena saking bebelnya gitu Bu ya, Iya. akhirnya diutus ulama banyak-banyak. Jadi ada di sosial masyarakat kita itu satu daerah, satu suku mungkin memproduksi banyak ulama. Jadi ulama daerah lain itu mereka nggak mau dengar. Ada Nggak itu mau. fakta loh. Fakta mungkin di masyarakat akar rumput barangkali ya. Tapi anehnya bahkan di kalangan intelektual mereka juga ada yang mengatakan demikian dan bersikap demikian. Nggak kurang ulama di kampung kita. Nggak usah ngambil yang lain. Itu mirip karakter seperti itu. Mirip nggak? Nabi udah banyak, dari kalangan kita lah Nabi, tiba-tiba muncul Nabi Muhammad dari kalangan Yang Arab. sebelah. Bukan Bani Israel gitu kan. Gimana tuh beratnya mereka melawan Ananiah gitu. Berat gak? Iya, iya. Berat. Itulah yang dialami oleh Ahlul Kitab ini. Dan karakter ini bisa terjadi pada kita. Yang ngaku muslim ini, ngaku beriman ini juga bisa ngalami itu. Sukuisme, merasa intelek. Ane punya banyak bacaan kok. Ane udah kuliah kemana-mana loh gitu. Jadi nggak nerima kayak ke informasi-informasi keilmuan dari sisi lain. Sebetulnya ada tafsir sofistik terhadap ayat itu, mana-mana isyarat itu. Itulah tafsir sofistik, tafsir isyarat itulah yang menjadi penghubung kisah zahir ayat itu yang berkaitan dengan Alkitab dengan kita umat Nabi Muhammad. Tafsir sofistik itulah yang menjadi penghubung. Karena kalau secara zahir itu kisah Bani Israel, bukan kisah kita. Jadi dari sisi mana umat muslim bisa mengambil ayat itu? Ambil sisi sofistiknya. Apa sisi sofistiknya? Di situ dijelaskan betapa terhijabnya mereka. Nah, hijab itu pembahasan tasawuf. Sofistik. Berarti ada ananiah di situ. Iya betul. Alladzina khasiru anfusahum. Itu maksudnya orang-orang yang terhijab. Yang terhijab dengan diri mereka, yang terhijab dengan kesukuan mereka, yang terhijab dengan egoisme mereka. Fahum la yu'minu, tidak akan percaya. Jadi orang-orang yang sudah mental block itu nggak susah diajak kompromi, susah diajak mendapat informasi baru, susah. Jadi itulah kenapa di Al-Quran itu terlalu banyak ayat-ayat tentang menyindir perangai-perangai Alkitab. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa itu terjadi loh pada masa sekarang. Artinya apa? Ada kok Alkitab modern. Dengan karakter-karakternya aja gitu Karakter ya. Alkitab di kalangan muslim itu banyak. Nanya-nanya yang gak penting. Terus ketika dikasih jawaban nggak dilakuin juga gitu kan. Siapa Bu ya? Siapa itu ya? Coba di Al-Quran. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan bawel, jangan nyinyir. Tak kasih jawaban malah nggak dilakuin lagi gitu kan. Nah itu lah Bu ya. Gitu. Sebabnya saya nggak pernah nanya Bu ya. Kecuali karena Nasabi disuruh nanya. Kan pertanyaan Jadi orang. saya menanyakan, mengamalkan ayat Quran itu Bu ya. Lanjut Bu ya. Jadi kalau lah khusran, rugi, terhalang, mental block, itu kan ananiah semua itu. Betul. Jadi fahum la yu'minu, mereka tidak akan bisa mengakses rohani mereka. Nggak bakal bisa. Tapi Bu ya, kalau misalkan di ayat ini mungkin yang pengen diperjelas sama penanya ini, kalau kita mengenal anak-anak itu kan berarti kan detil banget. Misalnya tadi Bu ya nyontohin sendiri kan dijajarin ribuan bayi, kita masih bisa mengenal dengan karakter itu. Nah, ini apakah memang umat-umat terdahulu, khususnya yang disebut dalam di sini ya, umat terdahulu kan memang ini doang ya. Yang di sini nih Bu ya, itu memang dijelaskan benar-benar sampai serinci itu dari kitabnya mereka sendiri atau mujmal aja gitu Bu ya. Baik. Maka tadi kita sudah garis bawahi, tentunya ini adalah pengetahuan bagi kalangan ulamanya mereka. Kalau kita tanya sama orang-orang awam Bani Israil, misalnya kita hidup pada masa itu tuh, pasti nggak tahu Bu ya. Awam-awam yang nggak ngerti, nggak ada ketertarikan dengan ilmu, tidak ada ketertarikan dengan ibadahnya mereka. Kalau kita tanya, kamu kenal nggak Sang Ahmad nanti yang mereka juga bakal tahu. Ini pas sama itu Bu ya, maaf sedikit memotong, yang peristiwa Nabi Muhammad ketika muncul, yang meyakini dulu kan pendeta yang benar-benar paham tentang ajarannya, bukan awamnya orang pada masa itu gitu Bu ya. Waraqah bin Naufal ya. Waraqah kan? Itu kan sampai detil-detil penandaannya kan tahu ya Bu ya. Berarti gitu ya. Oke. Berarti ini indikator bahwa memang itu ayat ini berbicara tentang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya abna'ahum itu adalah mereka berma'rifat, mengenali betul sosok Nabi Muhammad itu, ya rahib-rahib mereka, pemuka-pemuka agama mereka, kalangan intelek mereka. Jadi yang awam, yang tidak paham ya mohon maaf, memang nggak dimaksud di ayat itu. Nggak dimaksud. Nggak dimaksud. Nah, tadi kan
analognya sebagai mereka mengenal anak mereka. Betul. Kita mengenal anak kan detail banget ya. Betul. Beratnya berapa, nih gizinya gimana sekarang detail ya. Apakah detail juga kah mereka mengenal Nabi Muhammad pada masa itu? Tentunya lewat ceramah-ceramah mereka akhirnya detail. Meskipun secara kitab disebut secara global, pensyarahan, penjelasan mereka menjadikan detail kan? Menjadikan sosok Nabi Muhammad jadi detail. Cuma mereka mengira akan lahir dari kalangan mereka juga. Itu problemnya. Itu masalahnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Iya. Ya Allah tuh maha tak terduga itu Faiz ya. Kita ikhtiar menduga dalam lingkaran kita, tapi Allah bikin lingkaran baru gitu. Contoh, Ya, benar. ilustrasinya agak jauh nih sebetulnya. Ini pelajaran buat kita nih. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya kok lain. Contoh, kisah Sayyidatuna Hajar, Safa, Marwa, nyari apa? Safa, Marwa. Air Nyari air ya. Nah, sumber Zam-Zam ada di mana? di kakinya ternyata, Be. Ternyata di kaki tempat Nabi Ismail itu. Jauh kok dari Safa Marwa. Iya. Kan larinya Safa Marwa. Benar. Lihat dari Safa, kayaknya di Marwa tuh kan Safa Marwa kan kayak cekung gini tuh. Iya. Gini lagi cekung. Itu sekarang loh, udah masih kelihatan cekungnya. Apalagi dulu. Itu makanya Fata Morgana ini ke air gitu. Iya. Jadi ke Marwa nggak ada air, ke Safa nggak ada air. Ternyata airnya di mana? Di tempat Nabi Ismail terbaring tidur itu. Gitu Allah tuh selalu punya perencanaan lain. Ikhtiar kita, kasab kita, Safa Marwa. Patronnya sesuai yang kita inginkan, yang kita pikirkan, kita bayangkan, ternyata Allah kehendak lain. Karena dia Sayyidatuna Hajar tulus dalam pencarian itu, malah Allah dekatkan hasilnya. Begitu Ustaz Faiz. Nah, baik Buya, terima kasih atas penjelasannya Buya. Ini semoga memberikan pemahaman yang memuaskan. Tapi semoga sih nggak puas Buya, biar nanya-nanya lagi dan terus berkembang nanti pengetahuan dan ma'rifatnya. Jadi ternyata dari satu ayat tadi aja itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi pelajaran yang bisa dipetik sesuai penjelasan dari Buya tadi ya. Jadi jangan sombong karena itu yang menghalangi kita untuk menerima sebuah kebenaran, bahkan itu sekalipun tuh kebenaran ilahiyah gitu ya. Ketika sombong kita akan menolak. Terus bentuk dari ikhtiar tadi tuh. Jadi harapannya seperti ini, Allah punya rencana lain. Nah, ini salah satu yang menyebabkan layu minunnya itu kan karena harapannya tuh Nabi itu lahir dari kalangan mereka. Nah, ternyata dari zuriyah garis keturunan yang lain. Masih ada waktu, Bapak produser? Nah, oke, baik Bu ya. Nah, ini beririsan erat juga dengan Rasulullah, tapi dalam keterikatan dengan sosok Nabi Khidir, Bu ya. Waduh. Ini ada yang bertanya nih, Bu ya. Ngeri juga ya. Biasa aja sih. Kayak baru dengar nama Nabi Khidir aja. Nah, baik Bu ya. Jadi ini tentang keistimewaan beliau. Karena kan status Nabi Khidir dalam kepercayaan tasawuf itu masih hidup. Dan saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau Nabi gitu, kan tidak ada lagi Nabi atau Rasul. Nah, apakah berarti beliau itu sekaligus menjadi umat Nabi Muhammad? Nah, apakah Nabi itu bisa menjadi umat Nabi yang lain gitu? Nah, jika Nabi Khidir itu Nabi sekaligus umat Nabi Muhammad, berarti sangat istimewa sekali Bu ya kedudukan beliau. Kedudukan? Beliau. Beliaunya mana? Nabi Khidirnya tuh. Kayaknya masih pada ini, padahal istimewa di Muhammad Bu ya. Iya, berarti semuanya pada Nabi Muhammad. Nah, ini kan? kita butuh penjelasan dari Bu ya nih. Karena kebanyakan orang memahami kayak kalau misalkan bisa hidup dengan dimensi yang waktunya lama gitu, itu kayak istimewa benar. Kita dengarkan penjelasan dari Bu ya. Lagi-lagi nih soal ilustrasi aja, yang jelas-jelas aja. Ada nggak aparat negara dia berbintang tapi tidak dikasih jabatan lagi? Ada. Nggak bertugas lagi. Dia nggak pensiun, Tapi masih aktif, cuma tidak dikasih jabatan. Non-job namanya. iya. Non-job. Itu ada baik di TNI maupun Polri. Nah, mirip seperti itu. Non-job nubuah ya. Non-job kenabiannya nggak ada gitu. Non-job kerasulannya. Tapi nabi Allah Al-Khidir itu kan tidak menyampaikan syariat. Tidak menyampaikan syariat. Semenjak awalnya Bu ya. Dia menyampaikan ma'rifat aja. Betul. Maka ada istilah di kitab itu Nabi Allah Khidir itu sebagai murabbil anbiya. Pendamping para nabi. Ada murabbil auliya.
pendamping para wali-wali, pendidik para wali. Itu tugas-tugas beliau di situ. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah, seandainya Nabi Allah Khidir itu masih hidup, apakah sekarang beliau itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad atau justru menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Ini terjadi juga pada masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun itu secara strata masa periodenya beliau itu seperti umat Nabi Musa. Iya. Beririsan, Bu ya. Iya, makanya Nabi Harun kan diamanahi, diperintah oleh Nabi Musa, untuk menjaga nih umat yang udah nyebrang nih. Nyebrang pas setelah dikejar oleh Firaun. Kok Nabi Harun diperintah? Berarti siapa dong? Ya, berarti umat dong berarti. Tapi status keumatan itu tidak menggugurkan status kenabian. Itu aja bedanya. Apalagi jadi banyak loh di sebelum masa Rasulullah itu nabi yang sama pada masa Nabi juga. Coba Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Iya benar. Nabi Ismail ikut ke syariat Nabi Ibrahim enggak? Ya? Iya. Ikut kan? Betul. Ikut. Nah, untuk Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau menjadi umat Rasulullah SAW. Maka ini lagi-lagi nih Pak Zahir aja. Ada satu kitab biografi para sahabat-sahabat Nabi karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Beliau di situ meliput sekitar 12.000 nama sahabat kalau tidak salah. Nanti untuk Ustaz Faiz cari huruf kha. Di situ Nabi Khidir dimasukin di situ. Ini biografi para sahabat Nabi loh. Nabi Khidir kok dimasukin? Berarti paham kan Ibnu Hajar siapa beliau? Ya tidak ada celah jika dikatakan di dalam tatanan lingkarannya Rasulullah SAW, Nabi Allah Khidir menjadi sahabat beliau. Nah, mungkin ada analogi yang lebih kekinian lagi, Bu ya. Nih misalkan nih, Buya sebagai ustadz di Ribat nih. Iya betul. Ada salah satu murid yang karena rajin belajar, misalkan sebut saja namanya Ustadz Dodo nih Bu ya. Nah, kemudian dia naik kan Bu ya. Akhirnya terkenal, akhirnya alim. Dipanggil ustadz juga Bu ya kan, ngisi-ngisi kajian di mana. Artinya itu, dan itu masih ngaji juga sama Buya itu sebagai ustadz. Ya, padahal lebih alim banget kan? Nah itu kan berarti nggak menggugurkan status keustadannya Buya dan juga nggak menghilangkan status keustadannya Ustadz Dodo tadi kan Bu ya. Jadi sama walaupun muasoroh gitu Bu ya, kemudian semasa terus ngajinya ke beliau juga, itu tetap ini ustadz, ini juga ustadz gitu Bu ya. Kayak gitu Bu ya. Berarti spiritnya apa di situ? Spirit jamaah. Spirit jamaah. Bersama, ya, kebersamaan, betul. Sinergi kan. Jadi nabi-nabi itu banyak yang tampil. Yang single player itu siapa peran nabi itu? Nabi Adam lebih. Nabi Adam ya kan? Mungkin itu juga kali Bu ya. Spirit yang dibangun sama Abuja itu. Apa? Jadi spirit di sini tuh spirit jamaah gitu, bukan sosok gitu. Ya, nanti kita tunggu aja fase masa-masa di mana Ustadz Dodo nanti ngaji di depan. Di depan mana tuh banyaknya? Di depan pasar. Baik. Bisa terjadi, Ustaz Faiz. Banyak hal begitu. Jadi tidak menggugurkan status keumatan, status kenabiannya ketika beliau menjadi umat Rasulullah. Tapi kalau terkait yang tadi nih, jadi orang mengiranya tuh kayak istimewa banget gitu Bu. Oke. Istimewanya Nabi Khidir menjadi umat Rasulullah itu kan Rasulullahnya istimewa. Nah, yang ada riwayat lagi, contoh riwayatnya lagi. Nabi Isa ketika nanti muncul menjadi umat siapa? Itu sama juga Bu. Sama statusnya Bu. Iya. Jadi kita hanya mengungkit-ungkit kisah-kisah yang sudah ada aja. Jadi hal yang ditanyakan itu sangat wajar dan contoh-contohnya banyak. Alhamdulillah. Kenapa nggak istimewa Rasulullah? Nabi Musa aja pengen ngelamar kan jadi nabinya sekarang. Nah itu ya Bu ya. Berarti yang istimewanya Nabi Muhammadnya itu Bu. Ya iyalah. Betul. Nah baiklah, demikian. Semoga ini Mas Yogi ya, jauh-jauh pertanyaannya dikirim dari Sumedang Utara. Sumedang. Itu kan kita lagi ngomong sama Papua. Sama ini kan kalau di Padang Padang nggak ada Sumedang. Itu mah beda bukan? Sumedang Jawa ada Bu ya, kalau ini yang di sini lebihnya. Oh di Padang ada tahunya ada. Nah Bu ya, baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Semoga bisa menambahkan kemakrifatan untuk Mas Yogi berkaitan dengan kemakrifatan untuk Mas Yogi. Iya, terkait dengan sosok Nabi Muhammad. Ya, dan kepada kita tentunya. Baik, mungkin ini pertanyaan penutup. Udah azan tuh. Oh, udah azan. Baik. Ya. Nah, ini kita hari ini bisa mendiskusikan dua hal dan semoga bisa menjadikan pemahaman untuk kita bersama.
Dan kita akan jumpa lagi pada program Nasabi yang berikutnya. Insyaallah. Tunggu saja program-program yang berikutnya. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat Ribat sekalian ada pertanyaan, bisa dikirim ya. Karena nih udah kehabisan stok pertanyaan ini. Kita bingung tanya apa lagi. Jadi bisa dikirim di nuroniahofficial.com /Nasabi. Nanti teman-teman dari tim media akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan ya. Baik Bu ya. Kita akan tutup untuk seri Nasabi kali ini dengan Fatihah yang dipimpin oleh Buya. Baik, dengan untuk keberkahan kegiatan kita dan semoga ilmu-ilmu itu bermanfaat untuk kita, ilmu Allah semua ya, dan kita mendapatkan limpahan dari Nur Sayyidina Muhammad. Kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Qabul. Amin. Salam. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.